Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wijaya. Di kesempatan ini, kali ini saya diberi kesempatan untuk mewawancari orang yang menginovasi saya, terutama di bidang bisnis, di bidang F&B, food and beverage, sama Kak Bjorn. Sebelum ke rumah legit, Alif mau bahas sedikit nih Kak, buat Nyonya Lim. Gimana sih awalnya Nyonya Lim bisa kebentuk awalnya? Sebenarnya awalnya itu dari nenek. Nenek tuh ngebangun kursus sebenarnya awalnya di Jalan Gandapura, terus datang ke Taripan ikut keluarga kakek. Terus saya bikin kursus, awalnya kursus semua sih. Basic awalnya kursus, terus tahun 90 mama masuk ke Nyonya Lim, terus akhirnya bikin toko kue. Yang akhirnya bikin toko kue karena kenapa nih Kak? Mungkin Karena banyak permintaan. Jadi bisa ngeliat peluang bisnis itu ya Kak. Kenapa nih Kak Bjorn terinspirasi mau ngebuka buat rumah legit? Nah, lebih coba Alif juga mau tanya dulu. Kalau yang aku lihat sih ya, dari menu-menu masakannya sih rumah legit nih kayak Indonesian fusion gitu ya kan Kak. Nah, kalau dari Kak Bjorn sebenarnya inginnya masyarakat tuh nerimanya gimana Kak? Sebenarnya sih waktu awal tuh ngelihat pasarnya aja sih, pasar dari makanan Indonesia itu kan jarang banget, sedangkan di Indonesia sebenarnya makanan anak-anak semua. Terus ya gimana caranya nge-upgrade makanan Indonesia yang tadinya cuma buat banyaknya di pinggir jalan, makanan-makanan rumahan gitu, bisa jadi satu makanan berkonsep mahal lah gitu sebenarnya. Awalnya di situ aja. Nah, terus apa nih yang paling ngebuka Kak Bjorn, inspirasi yang paling kayak, wah ini boleh banget nih buat jadi Secara bisnis? ya secara bisnis. Kalau enggak Secara bisnis jelek. kenapa? Indonesian food kan, secara bisnis itu buruk banget. Karena Indonesian food sendiri dianggap murah kan di Indonesia. Betul. Cuman ya segala sesuatu sebenarnya harus dicoba aja sih. Jadi waktu itu awal mulanya sebenarnya rumah legit juga kebentuknya awalnya mah bikin bakery. Iya. Cuman karena waktu itu mikirnya ya toh Nyonya Lim udah ada juga, kalau kita bikin bakery lagi jadi persaingan keluarga juga, daripada kita bikin kayak gitu mendingan ya udah kita bikin coba konsep baru lah. Dan kebenaran kan resep-resepnya Omar, resep-resepnya Mama juga kan banyak tuh di file-file. Ya kita coba buat masak lagi, kita benerin lagi dengan rasa-rasa yang sekarang. Dan dasarnya dari situ aja sih. Jadi resep turun-temurun juga ya Kak, yang di-upgrade mengikuti perkembangan zaman. Keren sih. Di sini juga ada Bjorn ya Kak. Ya. Itu beda kan nih, beda konsep Beda konsep gimana? mana nih? Beda konsep, jadi kayak kalau di atas ini sekarang jadi kafe ya Kak. Kafe lagi. Jadi kayak kalau anak-anak muda mau kafe doang gitu bisa di atas. Bisa di atas. Yang itu lebih ke Bjorn disebutnya. Nah, tapi kalau misalkan kan tadi udah bicara bisnis nih Kak. Ya. Nah, kalau misalkan kita bicara menu, nah yang paling menginspirasi Kak Bjorn dalam menu apa sih Kak? Kayak Buat menu intinya sih buat saya pribadi makan Indonesia itu sebenarnya enak. Iya. Enak banget lah gitu. Dan rempahnya juga enak-enak, bagus-bagus. Cuman bingung aja sih kenapa orang belajar banyak ke western food segala macam, dan buat gua ya western food teh apa ya gitu-gitu aja lah gitu sebenarnya. Jadi kenapa nggak dicoba buat kenalin juga ke masyarakat, terus kenalin juga ke anak-anak muda nih makanan Indonesia itu sebenarnya enak. Intinya gitu, lebih ke sana aja. yang maksudnya kita bisa ngelihat kalau di Indonesia sebenarnya kompleksitinya tuh lebih malah. lebih dapat. Jadi itu yang benar-benar inovasi kakak buat akhirnya bentuk rumah legit ini. Dan memang benar-benar sangat Indonesian fusion sih. Kalau dari kakak sendiri, kalau misalkan kan pasti kan kalau misalkan tamu-tamu atau para pelanggan yang datang pasti kan punya persepsi sendiri dalam oh rumah legit nih gini nih ya. Kalau sebenarnya yang ingin Kak Bjorn sampaikan, rumah legit ini sebenarnya gini nih, gimana Kak? Sebenarnya rumah legit tuh mau dibikin masukin konsep Jawa Bali. Jawa Bali. Terus yang kedua juga gimana caranya makan Indonesia itu masuk ke grade lebih baik lah, karena ngelihat beberapa negara sebenarnya kan kayak ya contoh simpelnya kayak Thailand, terus Vietnam, makanan lokal tuh jauh lebih dihargai daripada makanan luar sendiri. Kari-karinya gitu ya Kak. Tapi ya balik lagi terutama di Bandung sendiri ngelihat anak muda sekarang kayaknya ya kayak simpelnya gini deh,
kalau lu ke satu restoran atau Iya. ke satu kafe mau foto-foto happy gitu ya. Betul. Terus kalau foto di depan gebyok kayaknya aneh, malu. Iya. Tapi kalau lu ke Jawa sendiri atau lu ke Bali, Iya. motret-motret itu di tempat wisata mereka juga sebenarnya gaya juga gitu. Iya. Nah, kenapa sih? Itu sebenarnya alasan utamanya sebenarnya lebih ke sana sih. Eh, Berulang kali diputerin gitu ya. Iya. Trouble utamanya sebenarnya masih di sana aja, dan ya memang kelas anak muda yang didapat sama saya sendiri belum sangat-sangat baik. Lebih banyaknya ke orang tua, orang-orang arisan gitu, karena memang orang kita juga udah jarang kayaknya masak-masakan Indonesia di rumah juga kan. Iya betul. Ya semoga aja ke depannya mah anak muda juga bisa nikmati makanan Indonesia, lebih ngargain tradisi kita sendiri juga, sebenarnya di kesana. Jadi anak muda kesannya juga bisa lebih mengapresiasi dan melihat sudut pandang yang luas gitu ya kak. Karena sebenarnya makanan Indonesia tuh enak-enak dan susah pembuatannya juga, Pembuatannya lebih sulit. rumit. Iya. Dan maksudnya juga ya buat melihat tempat-tempat klasik gini kan lebih yang membawa klasik modern, janganlah gengsi gitu ya kak, mungkin bahwa dimanapun berada kalau emang seneng-seneng mah seneng bisa Iyalah, gitu. kan negara juga, ya maksudnya Indonesia sendiri bisa berkembang kalau kita juga ngehargain tradisi kita sendiri masing-masing kan. Betul kak. Lebih ke sana. Kalau boleh tahu nih kak, makanan yang kakak waktu di sini paling favorit dari Kak Bjorn apa? Saya pribadi, Iya, pribadi. nasi goreng. Nasi goreng. Kenapa tuh kak? Makanan lintas sosial. Sosial. Orang pasti makan. Menjatuhkan antar sosial juga ya kak. Setuju. Kalau yang aku suka sih nih kak, ini yang aku lihat kayak wah ini keren banget dari konsepnya menu, dan aku ingin tanyain juga nih, yaitu salmon lodeh. Nah Ya. itu idenya gimana awalnya? Kan Awal mulanya tuh ya lodeh tuh makanan enak, cuman nggak tahu kenapa di beberapa restoran tuh nggak pernah ada. Nyari lodeh itu kan susah. Betul. di restoran rata-rata Jarang, itu jarang. cuman kalau orang tua masak di rumah baru kita makan lodeh gitu. Terus kalau salmon sendiri sebenarnya ngambil dari stick salmon sih. Salmon stick itu kan ya pasar yang cukup bagus sebenarnya. Iya. Ya coba di-combine aja sih. Nah pertama kali kan pasti kakak tetap searching dulu gimana gitu. Yang kakak lakuin buat bisa mencapai inovasi itu yang waktu kakak awalnya kan pasti dipikirin dulu kan kak. Nggak. Kayak oh enggak, jadi gimana? tuh, Dicoba. Kak? Langsung dicoba. Dan biar yang cari inovasinya biar cocok gitu, langsung dicoba aja. Jadi sebenarnya sih apa ya, banyak makanan di sini tuh yang sebenarnya awal mulanya cuma sekedar nyoba-nyoba, tapi akhirnya jadi menu. Bukan yang di konsep ini pengen bikin ini arahnya kemana gitu. Oh nggak dikonsep gitu, langsung gitu. Nanti mendengarkan pelanggan-pelanggan juga mungkin ya kak. Awalnya lebih ke orang-orang dekat sih, dicobain dulu ke orang-orang dekat, semua suruh nyoba, terus ntar masukannya apa dibenerin satu-satu, sampai akhirnya semua Dan- orang ngomong enak baru dijual, bisa lebih ke sana. Sekarang kita bahas kayak survive restoran dalam masa-masa sekarang nih kak. Nah kalau dari Rumah Legit ini sebenarnya kakak lagi menginovasikan apa nih? Apa-apa aja yang lagi diusahakan dari Rumah Legit untuk survive gitu? Semuanya diusahain. Buat sekarang itu bisnis apapun sih, bukan hanya sekedar F&B. Ya selama kita harus bisa survive ya survive aja, apapun itu. Mau kita coba jual frozen food, mau coba kita jual take awayan buat makan, atau nasi box semua di jalan. Karena di Rumah Legit juga ada ya kak. Ada, semua ada. Kalau protokol sendiri di sini insya Allah Diikutin udah semua. ikutin semua ya kak. Tadi juga aku lewat depan udah. Semua diikutin, soalnya kan ya secara basic gini sih, satu ya penyakitnya sekarang ada kan kita juga nggak tahu ya ada di mana, entah kita juga sebenarnya ada di dalam diri kita atau enggak juga kita nggak pernah ada yang tahu sebenarnya. Jadi lebih ke yang ya jalan yang terbaik lah. Jadi lebih jaga kebersihan, terus dapur juga sebersih mungkin, semua makanan juga coba di UV buat ngilangin bakterinya. Terus semuanya banyaknya lebih tertutup dari udara juga sih. Dimaksimalkan lah untuk keamanan para pelanggan dan Pasti. kenyamanannya juga ya kak. Dan semua karyawan juga kan dipastiin harus pakai masker dan face shield itu wajib. Iya betul. Nah kalau misalkan menurut Kak Bjorn nih, kira-kira ada nggak buat para anak-anak muda atau kayak saran-saran kayak apa yang ingin disampaikan gitu tentang bagi mereka yang ingin menjalankan bisnis atau mungkin juga ya sebagai anak muda baiknya gimana gitu, yang menjadi anak muda yang bijak. Jangan terlalu gampang buat tergiur sama omongan. Boleh kak? Banyak contoh yang tuh. ngomong kan, ya bikin ini tuh enak, restoran tuh gampang, F&B itu katanya nggak akan ada matinya. Ya
nggak sebaik itu juga kok semuanya. Jadi ya lakuin semua dari kecil, jalanin semua jalanin semua yang memang harus kita jalanin. Terus jangan terlalu berani juga, dan lebih care juga sama semua lingkungannya. Jadi jangan pernah ngasih sesuatu yang menurut kalian itu terbaik tapi belum tentu buat orang lain baik. Itu aja sih. Harus tetap melihat sudut pandang dari orang lain Semua gitu, orang. ya, semua orang. Nah, Kak, kalau misalkan aku mau nanya juga nih, kalau dari Kak Bjorn sebenarnya struggle yang benar-benar waktu itu Kak Bjorn pernah hadapin, kecuali masa pandemi mungkin ya. Kalau pandemi kan kita lihat emang banyak struggle yang sungguh Betul. luar biasa. Nah, tapi kalau dari Kak Bjorn mungkin dari memulai rumah legit atau pertentangan-pertentangan. Di awal itu nggak ada yang setuju kalau saya buka Indonesian food. Kenapa tuh Kak? Termasuk orang tua sendiri nggak setuju. Kenapa itu Kak? Ada kan udah Memang ada resep turun-temurun juga. Secara pasarnya jelek kan. Iya sih, memang kurang di support juga ya Kak. Dan memang sekarang kan pasar terbaik itu anak muda ya. Enak juga. Lebih berani untuk mencoba segala macam gitu. Dan waktu bikin Indonesian food juga pertentangan papa mama nentang, terus keluarga juga banyak nentang, karena buat sekarang kan pasar lebih banyaknya tempat ngopi, terus western food. Itu sebenarnya awal tentangan gede banget lah, sampai akhirnya maksain juga. Bahkan sempat divonis saya nggak akan jalan. Wow. Tapi keren itu salut. Yang penting kan ya kita optimis aja sih, semuanya dijalanin, Dipercaya. jangan pernah pesimis aja. Karena ya kita selalu menggabungin lah, maksudnya dimana kita juga punya Tuhan juga nggak pernah tidur. Satu sisi juga kita juga usaha sebaik mungkin, pasti semua juga bisa jalan. Tapi akhirnya gimana nih Kak? Akhirnya keluarga juga udah ngelihat sekarang mungkin atau gimana? Jangan pernah minta orang untuk menghargai muji lah istilahnya ya, atau ngedukung apapun gitu. Semua cemoohan, celaan sebenarnya itu juga cuman gimana cara kita jatuh aja. Anggap aja itu. Gitu. Jadi apapun yang terjadi ya hajar bleh. Lagi yang Kak Bjorn lagi inovasikan atau untuk kedepannya dari buat rumah legit atau Bjorn sendiri? Basicnya sih kita coba ngembangin fusion lagi. Jadi gimana caranya untuk anak muda juga lebih bisa nyobain makanan-makanannya. Jadi nggak hanya sekedar traditional Indonesian food aja yang kita jalanin. Itu lagi dicoba sekarang. Terus kita coba buat nguatin media sosial juga, karena media sosial sekarang kayaknya jadi satu wadah yang buat pasarin sesuatu itu di situ banyak banget. Terus ya nyari konsep-konsep juga sih buat tempat-tempat nongkrong supaya anak muda juga nongkrong lebih enak, terus makanannya juga lebih bisa diterima. Karena kan banyak makanan di sini yang kayaknya anak-anak muda sekarang mungkin belum pernah nyoba juga, mungkin takut buat nyoba karena ngerasa itu sesuatu yang kolot gitu istilahnya. Itu yang lagi dicoba terus sih. Ingin mengubah sudut pandang anak muda bahwa hal-hal yang kolot itu nggak semuanya kayak apa sih kolot atau apa gitu. Tapi toh nggak ada makanan itu pun belum tentu ada makanan yang sekarang kita makan kok. Dalam media sosial kira-kira apa nih yang Kak Bjorn lagi pikirkan ke depannya buat kayak wah media sosial kira-kira bagusnya kita iklaninnya kayak gimana atau apa? Sekarang lebih banyak promo sih sebenarnya, karena kan memang ekonomi kita juga lagi nggak bagus-bagus amat. Terus banyaknya sekarang lebih buat orang dapetin promo kayaknya lebih happy juga sih, dan lebih berani untuk nyoba kayaknya. Lebih berani untuk iya. Mungkin kayak bol-bol gitu kan Kak, ada. Tadi aku lihat juga ada menu tete apa namanya tuh Kak? Nasi tete ya. Itu unik sih, cukup membuat interest sebenarnya kalau nanti anak muda apa nih? Boleh itu kan nanti di media sosial di publish. Lagi di publish itu aja sih, makanannya, bentuk makanannya kayak apa. Terus kalau rasa sih balik lagi ke customer yang terlihat media sosial juga kan, dari komen-komennya juga orang bisa baca, bisa lihat. Sebenarnya lebih ke sana aja. Lebih aware lagi ya ke para customer juga. Pokoknya harus berjuang tuh jangan sempit-sempit lah, jangan terlalu idealis juga mungkin ya Kak. Dan yang kedua, kalau misalkan memang nggak ada hasil pun bukan berarti nggak ada hasil sebenarnya. Terkadang juga kan waktu juga harus bersabar juga, nggak semua harus saat itu juga terjadi. Semua juga ada prosesnya. Berarti kan Kak Bjorn otomatis akan kira-kira kemungkinan akan menjadi penerus Nyalim nggak Kak? Kalau Nyalim nggak akan pernah dihapus sih. Apapun yang terjadi pasti akan terus dilanjut. Ya.
Berarti kan kemungkinan Kak Bjorn menjadi salah satu penerus ya kan Kak. Nah kira-kira apa aja nih ya Kak di bidang bakery mungkin lebih itu yang akan dikembangkan di Nyonya Lim sendiri? Semua, apapun yang ada, apapun ide apapun juga pasti kita akan kerjain sih semua basicnya. Tapi lebih ke Indonesia Kak atau mungkin nanti akan merambah juga mencoba bakery yang lain? Kalau mungkin? bakery-nya malah lebih banyak ke menu-menu Western. global lah. Coba. Apapun yang lagi tren, terus lagi bikin sesuatu yang baru, yang apa ya istilahnya semua orang bisa makan, Nyonya Lim sih akan terus berjalan di situ sih. Karena kan Nyonya Lim juga ada ngajar juga, terus ya setiap inovasi selalu keluar lah kalau itu. Kalau di makanan baru yang kita benar-benar fokus di Indonesia itu sebenarnya lebih ke makanan aja. Kalau Nyonya Lim itu Kak kursusnya sendiri lebih ke bakery-nya atau mungkin ada juga Semua. kayak semua juga Semua ya? Berarti udah rumah legit mungkin ada juga resep-resep yang diajarkan mungkin di kursusnya. Berarti cuma di sini guys kalau mau cobain makan makanan rumah legit. Nggak ada. Hampir. Terus apa Kak yang benar-benar bikin pingin ada rumah legit? Yang awalnya kan pasti ditentang. Nah, apa tuh yang bisa akhirnya orang tua ngelihat ada keseriusannya Kak Bjorn kah dari apa gitu mungkin Kak? Waduh, kalau itu harus nanya papa mama. Nggak pernah nanya juga kenapa akhirnya mereka setuju gitu. Tapi mereka akhirnya setuju kan Kak buat ada? Kalau dibilang setuju atau enggak masih banyak pertentangan sampai hari ini juga masih ada. Dan ya show must go on. Show must go on. Apapun yang memang dia tentang, apapun yang memang mereka bilang tidak, ya nggak bisa gitu. Ya kita coba sampai bisa. Kita coba. Apapun caranya. Nah, Kakak sendiri yang benar-benar menurut Kakak skill saya dalam mungkin dunia entrepreneur ya Kak atau sebagai businessman, apa nih ya Kak yang benar-benar Kakak rasa tunjukin di dunia bisnis gitu? Dunia bisnis? Iya. Nggak tahu. Jujur kan? Iya jujur Kak, gak apa-apa. Ya, Secara jujur, buat saya nggak punya skill, saya cuma bisa melakukan yang terbaik. Doa sama Tuhan, that's it. Tapi berarti Kakak kalau mungkin kurang baik dalam dunia bisnis, berarti mungkin di dunia kulinernya dalam yang konsepnya Kak? Semuanya. Semuanya Kalau baru. ditanya skill apa sih yang terbaik dari diri saya gitu, Iya. saya nggak tahu. Karena nilai kan orang lain bukan saya. Dan secara basic buat saya juga ya semua yang dikasih juga berjalan begitu aja. Makanya saya nggak percaya luck. Yang penting harus bisa usaha, jalanin yang terbaik, ngelakuin yang terbaik. Suatu saat pasti semua orang akan lihat itu aja. Semua kan dan akan ada hasil yang bisa ditunjukkan, betul ya Kak? Wah, keren sekali sih Kak. Makanya kalau banyak yang nanya gitu nih, gimana caranya, skillnya apa, nggak tahu. Nah, gitu guys. Yang penting pokoknya kita harus selalu usaha, jangan terlalu menganda-anda atau terlalu percaya bahwa semuanya akan berjalan lancar, tapi nggak usaha juga. Tapi justru usahalah yang akhirnya membuktikan akan ada hasilnya. Ya kurang lebih gitu sih Kak. Aku juga kasih banyak atas waktunya ya Kak Bjorn udah menyempatkan waktu di wawancara untuk tugas saya di BINUS. Jadi terima kasih Kak sekali lagi. Sama-sama.